Oke, sekarang kita lanjut lagi pembahasan kita di video sebelumnya. Kali ini kita membahas mengenai inheritance. Nah, inheritance itu seperti yang namanya itu adalah yang namanya pewarisan. Nah, yang namanya pewarisan itu adalah konsep turunan atau konsep penurunan sifat atau penurunan sifat dari sebuah kelas yang diturunkan ke kelas di bawahnya. Misalkan kita punya kelas manusia, atau mungkin contoh simpelnya bahwa kalau misalkan di kehidupan nyata itu adalah sifat-sifat kalian atau ciri fisik kalian itu menurun dari ibu dan ayah kalian. Jadi itu yang namanya inheritance itu. Jadi kalau misalkan inheritance itu pasti ada turunan sifat atau ciri-ciri turunan dari orang tua kalian. Itu namanya inheritance. Nah, di sini ada yang namanya inheritance itu kalau misalkan kelas manusia itu bisa menurunkan ke berbagai jenis, misalkan mahasiswa. Nah, ciri-ciri yang namanya inheritance itu ada biasanya untuk mendefinisikan bahwa itu kelas turunan dari sebuah kelas. Misalkan mahasiswa bisa dijelaskan seperti ini, misalkan mahasiswa adalah manusia. Nah, kalau misalkan inheritance, ya biasanya ini misalkan ini kelas mahasiswa, ini kelas manusia. Kalau misalkan inheritance, ya biasanya objeknya sama, mahasiswa juga manusia, manusia ya ada manusia juga. Intinya seperti itu. Kalau misalkan dia inheritance, pasti objeknya itu ciri utamanya pasti objeknya sama di kehidupan nyata. Atau misalkan kucing adalah hewan. Nah, biasanya kalau misalkan inheritance pasti tangannya, kalau misalkan kalian membandingkan antara dua buah objek, kalau inheritance biasanya mengikut kata adalah. Biasanya kucing adalah hewan, mahasiswa adalah manusia juga. Oke, ini inheritance. Nah, di sini kita coba misalkan membuat sebuah kelas yang namanya tadi mahasiswa ya. Kita buat lagi kelas baru namanya mahasiswa ke PHP. Nah, biasakan kalau misalkan kalian membuat sebuah kelas itu beda file. Jadi setiap kelas itu beda file. Satu file untuk kelas manusia, satu file lagi untuk kelas yang lain. Jadi beda-beda, gak boleh lebih baik berbeda daripada disatukan, supaya kalian nanti tidak bingung kalau misalkan dalam konsep berikutnya dalam mencari filenya itu, mencari kelas itu tidak bingung karena sudah dibeda-bedakan berdasarkan file. Oke, sekarang kita buat lagi kelas yang namanya kelas mahasiswa. Nah, kalau misalkan mahasiswa adalah turunan manusia, maka yang kita harus digunakan adalah atribut extend ini. Nah, extend adalah perpanjangan, kalau misalkan namanya di bahasa diterjemahkan perpanjangan dari misalkan manusia ini, bahwa kalau kelas mahasiswa itu adalah perpanjangan dari kelas manusia. Artinya bahwa sifat-sifat dari kelas manusia diturunkan ke kelas mahasiswa, atau semua atribut itu bisa diakses oleh kelas mahasiswa. Jadi misalkan kalian di sini misalkan kalian di indeks ini menginstansiasikan kelas manusia atau kelas mahasiswa, maka atribut yang ada di kelas manusia bisa kalian akses di sini. Ketika kalian pakai misalkan mahasiswa set nip itu bisa dilakukan, dan juga get nip juga bisa dilakukan. Nah, di sini ada yang beda inheritance pasti seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau misalkan inheritance itu biasanya ada beberapa atribut yang membedakan antara kelas parentnya dengan kelas turunannya. Misalkan mahasiswa, dia punya yang namanya nomor induk mahasiswa biasanya, private name, kemudian apa lagi ya, misalkan di mahasiswa itu jurusan ya, biasanya jurusan, private, ini semester biasanya. Nah, ini cuma bisa dipakai, kalau misalkan atribut NIM jurusannya semester itu tidak bisa diakses oleh kelas parentnya, karena ya yang namanya mahasiswa itu adalah perpanjangan gitu. Jadi artinya perpanjangan itu dia meneruskan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi mahasiswa itu melanjutkan gitu, lebih tepatnya melanjutkan apa yang sudah dilakukan manusia, tapi dia tambah lagi. Itu konsep inheritance itu. Nah, di sini kalau cara memanggilnya sebenarnya konstruktif dan destruktif itu tidak
pasti akan tidak pernah lepas dari penggunaan kelas itu. Tapi ini bedanya, ini kita hapus dulu. Nah, bedanya adalah kalau misalkan dia namanya ini jurusan, kita tadi harusnya dihapus ya. Oke, tadi kita delay dulu bentar, tapi kali ini nama kemudian semester, bukan semester ya, tadi itu apa di manusia itu, jenis kelamin. Oke. Ya, misalkan ini seperti atributnya itu bisa diakses seperti ini kalau misalkan. Nah, kalau misalkan dia kelas turunan, dia bisa melakukan yang namanya parent construct. Nah, di sini dia artinya di sini adalah construct yang dipanggil di sini adalah untuk mengakses konstruktor dari kelas dari parentnya itu. Misalkan dia karena dia kelas turunan kelas manusia, maka dia akan menginstansiasi kelas manusia juga secara tidak langsung melalui ini. Nah, misalkan dia karena dia bisa punya nama di situ itu jenis kelamin, ini bisa dilakukan seperti ini. Ini dikosongkan pun bisa juga, asalkan di sininya tidak didefinisikan bahwa konstruktornya itu konstruktor kosong atau dia di parameter tapi nilainya dinolkan. Oke, ini konstruktor yang cara mengakses konstruktor dari si parentnya itu, tapi melalui childnya. Nah, di sini berbeda karena dia cukup berbeda, mungkin ada atribut yang membedakan bahwa maka ini caranya tetap sama misalkan this name dengan name. Mungkin kalian nanti lanjutkan saja, misalkan kalian ini pelajari misalkan di jurusan this name, terus di semester sama dengan semester itu lanjut saja sekarang kalian gitu untuk pendefinisian atribut itu. Oke, ketika dan seterusnya ini juga tidak beda jauh sebenarnya, bergantung jadi untuk keter dan setter tidak ada perubahan, tapi kalau misalkan untuk set nip dan lain-lain dan get nip itu kalian tidak perlu mendefinisikan ulang di sini kalau misalkan inheritance biasa, karena sebenarnya kalau misalkan seperti itu karena dia kan sudah jadi class child, artinya dia sudah punya atribut-atribut yang ada di papannya itu. Is name. Nah, misalkan ini untuk inheritance biasa ya. Misalkan kita coba akses lagi di sini, membuat kelas baru misalkan mahasiswa 1. Kita bilang new mahasiswa. Nah, di sini kalian juga bisa diisi juga, misalkan di sini 0 1 2 3 4. Ini kita coba copy aja ya. Yang ini laki-laki, kemudian 001 misalkan untuk name-nya nama sudah ada, berarti jurusan ya gitu, ilmu komputer misalkan ini, dan semester misalkan karena dia bisa tipe semester itu angka, sebenarnya untuk angka itu bisa saja di sini setnya 3 gitu. Nah, ini bedanya kalau misalkan untuk nip dan name itu dia kenapa dia di set sebagai string, karena untuk pendefinisian nilai integer itu biasanya dibatasi gitu sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian memasukkan nip yang panjang kan, nip itu bisa sampai 16 karakter ya. Kalau misalkan nip seperti itu, karena di dalam integer itu hanya bisa dibatasi sampai kurang lebih 20 atau 18 digit angka gitu kalau misalnya integer itu. Oleh karena itu dia tidak bisa digunakan sebagai nilai diakses seperti ini, karena itu nanti bakal out of bounds, melebihi batas dari memorinya itu. Nah, di sini dia ketika dia konstruksi ini bakal dia sekaligus menjalankan sintak ini, kemudian menginstansiasi kelas parentnya itu. Jadi ketika dia memanggil construct yang ini, dia bakal menjalankan construct yang dari kelas parentnya juga. Maaf. Nah,
misalkan seperti ini. Nah, kalian ingin coba misalkan mengakses NIP-nya dulu ya, misalkan NIP 3 mahasiswa 1 get NIP. Coba ini BM-nya dulu di copy, kan ini name-nya. Coba ya, misalkan itu seperti ini. Oke, mahasiswa not found. Oh ya, ini kita lupa belum include kelas manusianya. Oke, jangan lupa ya. Nah, kalau misalkan ada konsep inheritance seperti ini, maka yang di duluan itu paling ya paling atau sudah kelas si paran-parannya itu, kelas yang digunakan sebagai referensi gitu. Misalkan kelas manusia itu kan menurunkan merupakan paran dari kelas mahasiswa, maka kelas manusia ada disimpan di atasnya. Seperti tadi bawahnya itu kelas mahasiswa. Nah, kita lihat bahwa ketika dia melakukan inheritance, bahwa atribut yang ada di kelas manusia itu bisa diakses seperti yang tadi dijelaskan di sini, sehingga untuk mengakses itu karena dia turunan itu dia bisa diakses juga secara normal di sini ketika dia diinstansiasi. Kemudian untuk pembuatan NIM sini kalian bisa definisikan sendiri bahwa untuk jurusan dan semester mungkin di sini tidak didefinisikan, tapi kalian coba aja mungkin kalau misalkan itu aja lebih dalam untuk tambahkan misalkan ini untuk men-set nilai jurusannya dan semesternya seperti apa dan kita strategi seperti apa. Oke. Ini ketika kalian membuat yang namanya mahasiswa misalkan. Oke, sekarang kita masuk lagi satu konsep lagi untuk inheritance itu ada yang namanya composition. Composition itu jadi lebih ini kalau misalkan composition, kalau inheritance itu dia kenyataannya bahwa suatu objek itu punya kesamaan dengan objek lain. Misalkan mahasiswa adalah manusia, kucing adalah hewan. Kalau inheritance seperti itu. Nah, bedanya dengan composition bahwa sebuah objek itu bisa memuat objek yang lain. Nah, bedanya dengan inner class itu apa? Nah, kalau misalkan inner class dia cuma bisa untuk mendefinisikan objek itu harus dilakukan dari kelas outer classnya atau kelas paling luarnya itu. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengakses kelas yang ada di kelas yang paling dalam di suatu kelas, maka kelas yang paling luarnya itu harus diinstansiasi dulu sebelum kalian mengakses kelas yang ada di dalamnya. Itu kalau misalkan inner class. Tapi kalau misalkan composition, kalian tidak perlu melakukan seperti itu, karena yang namanya composition itu dia punya objek yang kenyataannya mungkin berbeda, tapi bagaimana kalau misalkan untuk composition itu dia diakses jadi si kelasnya itu dibersihkan di luar kelas dari yang dipanggil. Misalkan kelas manusia dengan kelas apa ya, misalkan mobil, misalkan manusia punya mobil. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka dia kelas mobil itu harus didefinisikan. Kelas mobil itu nanti bakal bisa dipanggil tanpa lakukan instansiasi dari kelas si manusia itu. Jadi kelas mobil itu bisa dipanggil langsung sebenarnya. Oke, misalkan kalau misalkan untuk composition itu biasanya seperti ini. Misalkan manusia punya mobil atau motor ya nih. Nah, biasanya kalau misalkan untuk composition dia punya si katanya, kata simpelnya itu kata punya gitu di tengahnya itu, atau memiliki. Nah, kalau composition seperti itu. Kalau misalkan inheritance dia tengahnya adalah karena objeknya bisa sama. Oke, kita misalkan ingin membuat kelas mobil, misalkan manusia itu punya mobil gitu. Misalkan kita buat kelas mobil sekarang. Kita buat kelas lagi, maaf, jangan lupa ini PHP nya juga. Misalkan kelas mobil, karena dia kelas mobil tidak menurun dari kelas manusia ataupun mahasiswa karena objeknya sudah berbeda. Di sini cuma nama kelasnya doang.
Misalkan mobil itu punya namanya nomor kendaraan, private misalkan namanya apa, kemudian apalagi ya kalau misalkan oke cila cukup dua mungkin di sini, mungkin agak tidak terlalu banyak juga, mungkin kalian bisa tambahkan sendiri. Oke, misalkan di sini konstruktornya juga. Oke, mungkin saya kopas aja di sini. Sekarang saja ini nama. No kendaraan. Ini bisa beda juga ya di sini, tapi asalkan nilainya itu sama, nilai yang di tempat ketiknya sama gitu. Misalkan nomor dengan nomor lagi, nama dengan nama. Asal jangan terbalik saja gitu penempatan sini. Misalkan set no kendaraan. Set nama aja ya, mungkin lebih gampang karena tadi nama belum dilakukan pembuatan setnya juga. Set nama. Oke, misalkan ini mobil. Nah, di sini kalau misalkan kalian manusia itu punya mobil, kalian bisa definisikan bahwa sebuah kelasnya itu sebuah atribut itu misalkan private mobil. Di sini kalau misalkan mobil itu ini bisa saja dikosongkan juga, bebas gitu nantinya. Sini list mobil. Oke, sekarang misalkan saya juga buat getter dan setter juga, set mobil. Mobil lagi. Oke, kita coba buat seperti ini. Sekarang, nah kalau misalkan untuk composition mungkin karena kasus berbeda bisa disimpan di paling atas saja, karena mungkin kelas manusia, karena nanti kelas manusia juga bakal menggunakan kelas mobil gitu. Kalau dia bakal menggunakan itu, maka kelas mobil dipanggil untuk paling awal di sini. Nah di sini, oke, coba misalkan definisikan kelas mobil, instance kelas mobilnya dulu, misalkan mobil 1. New mobil ininya juga, terus misalkan isi nomor kendaraannya 2, 3, 4 misalkan seperti ini. Namanya itu misalkan Avanza. Oke. Nah, ini kita belum melakukan pemanggilan, misalkan mengambil get namanya itu. Oke, coba echo dulu mungkin untuk mengetes nama mobil. Satu get nama. Coba tes lagi. Oke, namanya sudah terpanggil ya. Sekarang kita coba misalkan nama si mobilnya itu masukkan ke sebuah kelas mahasiswa gitu. Kita buat mahasiswa 2. New mahasiswa juga. Misalkan atributnya sama aja di sini ya. Tapi bedanya karena dia ada kelas. Oh ya, tadi jangan lupa kalau misalkan tadi sini untuk menambahkan juga, pada dia sudah pakai kelas mobil, maka di sini juga mobil juga. Nah, di sini. Nah, karena kita sudah punya objek mobil yang kita buat, di sini kita bisa masukkan sebuah variabel mobil ini sebagai parameter. Jadi ini bisa saja untuk menggantikan objek yang atau sebagai pengganti objek ini. Jadi yang namanya composition itu biasanya objek itu bakal dimasukkan ke dalam suatu objek itu bakal dimasukkan ke objek yang lain, ke composition itu. Nah,
mungkin di sini yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita mengakses atribut mobil di dalam sebuah kelas mahasiswa. Nah, caranya sebenarnya simpel saja. Kalian cukup memanggil si atribut mobil di kelas manusia, kemudian kalian memanggil metodenya apa. Misalkan nama mobil 2, mahasiswa 2, misalkan di sini. Nah, kalian yang pertama dilakukan adalah mengambil dulu atribut mobilnya, kemudian kalian panggil juga yang namanya nama mobilnya juga. Kita coba dulu seperti ini ya, harusnya tidak ada ini masalah. Nah, kita lihat oke, name 3 ini salah. Ini 3 tentu ini ya. Yang berubah ini jadi ilmu komputer. Oh ya, ini tadi lupa karena tadi sudah diubah juga nilainya, maka ini coba kita kosongkan saja nilai mobilnya. Nah, oke, kita lihat bahwa si atribut nama dari mobilnya itu bisa dipanggil kalau misalkan dia mobilnya itu dia dimasukkan ke dalam kelas mahasiswa. Jadi konsep yang namanya composition itu adalah memuat sebuah objek di dalam sebuah kelas atau objek lain dalam sebuah objek. Jadi konsepnya adalah seperti halnya yang disebutkan di sini, bahwa sebuah objek itu bisa membuat objek yang lain kalau misalkan itu. Nah, itu pembahasan mengenai inheritance dan juga composition. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah polymorphism.